Halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss Putri. Jadi hari ini kita akan belajar lagi, dan materi yang akan Miss bawakan hari ini akan berbicara mengenai limit fungsi aljabar. Nah, mungkin kalian masih asing ya sama kata-kata limit fungsi aljabar gitu, karena kalian memang belum belajar ini waktu kelas 10 sama kelas SMP. Nah, jadi sebelum kita masuk, Miss mau jelaskan dulu apa sih itu limit gitu kan. Nah, kita masuk ke definisinya dulu. Limit ini, kalau adik-adik pernah dengar kata limited edition, nah kalau limited edition kan artinya edisi terbatas. Nah, sama berarti limit dalam artian di sini juga adalah batas. Jadi kalau kita berbicara mengenai batas, namanya aja udah batas kan, berarti tidak bisa dilewati gitu, tidak bisa disentuh gitu. Jadi misalnya nih Miss bilang, batas kalian itu hanya di sini, nggak bisa lewat dari sini. Berarti kita hanya bisa mendekat kan, tidak bisa menyentuh, apalagi melewati gitu. Nah, sama aja dengan konsep limit di materi kita hari ini. Nah, karena ada batas, maka kita hanya bisa mendekati batas tersebut baik dari kanan maupun dari kiri. Nah, karena udah ada batasan, berarti kita tidak boleh menyentuh batas itu. Kita hanya bisa mendekatinya aja gitu. Baik kita dekati dari sebelah kanan kah, atau kita dekati dari sebelah kiri. Biar lebih gampang, coba Miss gambar suatu garis bilangan. Nah, Miss buat batasnya adalah 1. Kalau sudah Miss buat batasnya ada dari 1, maka bisa didekati dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Bentar ya. Berarti kalau batasnya 1, nah angka 1 ini bisa kita dekati dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Nah, coba angka berapa yang mendekati 1? Dari sebelah kiri misalnya 0,9. Dekat nggak sama 1 ya? Dekat ya. Miss buat lagi 0,99. Makin dekat lagi. Miss buat lagi 0,999. Makin dekat lagi dia ke 1 ya kan. Nah, itu dari sebelah kiri. Sekarang kira dari sebelah kanan. Kalau misalnya 1 dari sebelah kanan 1,1 dekat nggak sama 1? Dekat ya. Kemudian 1,01 makin dekat lagi. Kemudian 1,001 makin dekat lagi. 1,0001 sampai seterusnya, sampai dekat sampai mepet. Tapi tidak pernah menyentuh angka 1 ini. Mereka hanya mendekati. Itulah yang dinamakan dengan mendekati dari sebelah kiri dan mendekati dari sebelah kanan. Itulah yang kita sebut dengan limit tadi. Sehingga dari penjelasan Miss ini mungkin bisa kita simpulkan bahwa ternyata limit itu adalah sama artinya dengan mendekati atau hampir. Oke, hampir. Jadi kalau misalnya Miss bilang ada suatu bilangan X yang mendekati 2, itu artinya nilai si X ini hanya mendekati 2, tapi tidak akan pernah menyentuh 2 gitu. Jadi untuk mempermudah perhitungan kita nanti, kata mendekati ini diberikan simbol dengan tanda panah seperti ini. Jadi kalau ada nanti Miss buat X tanda panah 2, maka ini dibaca X mendekati 2. Oke? Jadi simbolnya adalah tanda panah seperti ini ya. Oke. Sehingga dari sini kita peroleh suatu bentuk umum dari limit itu. Ternyata bentuk umumnya dari limit itu adalah limit X mendekati A dari fungsi fx itu sama dengan C. Oke, ini dia bentuk umumnya.
Artinya, ketika si X ini mendekati A, tapi tidak A ya, nilainya tidak sama dengan A, hanya mendekati. Ketika si X ini mendekati A, maka nilai dari fungsi fx ini akan mendekati C, gitu. Tapi perlu Miss ingatkan, tidak semua fungsi itu memiliki limit. Ada syaratnya. Suatu fungsi mempunyai limit jika dan hanya jika Miss buat di sini ya, di sini udah tidak bisa lagi. Limit kanannya itu sama dengan limit kirinya, nilainya bisa dituliskan dengan limit x mendekati A dari kiri fungsi fx itu nilainya sama dengan limit x mendekati A dari kanan dari fungsi fx itu nilainya sama, yaitu C. Oke, ini dia ya rumus kita pertama. Jadi katanya suatu fungsi itu mempunyai nilai limit jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan limit kanannya, nilainya sama. Ini artinya kalau ada negatif itu artinya berarti dia didekati dari sebelah kiri. Kalau ada tanda positif itu artinya dia didekati dari sebelah kanan. Oke, untuk lebih gampangnya Miss buat contohnya ya, supaya lebih gampang. Misalnya Miss buat ada limit x mendekati 1 dari fungsi x kurang 1. Nah, coba kita lihat. Yang x kurang 1 ini adalah fungsinya, yang fx ini. Yang x kurang 1 itu adalah fungsinya. Kalau ada soal seperti ini, misalnya limit x mendekati 1 dari x kurang 1, artinya kita mau hitung berapa sih nilai si x kurang 1 ini ketika si x-nya mendekati 1. Oke, seperti yang Miss buat tadi, ada garis bilangan, gitu kan, biar lebih gampang. Ini adalah 1. Nah, katanya dia didekati dari sebelah kiri dan didekati dari sebelah kanan. Miss buat seperti yang ini ya. Di sini 0,9, makin dekat lagi 0,99, makin dekat lagi 0,999 sampai seterusnya. Dari sini 1,1, makin dekat lagi 1,01, 1,001, 1,0001. Oke. Jadi, untuk mencari nilai si x kurang satunya, kita bisa buat dalam bentuk apa namanya ini, tabel, biar gampang kita melihat ya. Miss buat dulu dia dibagi 2. Ini nilai si x-nya, ini nilai si x dikurang satunya. Oke. Oke, kita lihat. Yang pertama ini, ketika nilai si x-nya 0,9, kita masukkan x-nya 0,9, kita masukkan ke sini. 0,9 dikurang 1 adalah negatif 0,1. Ketika si x-nya 0,99, maka nilai dari x kurang satunya adalah negatif 0,01. Ketika si x-nya 0,999, nilai si x kurang 1 adalah negatif 0,001. Di sini ketika si x-nya nilai 1, kita cari dulu yang dari sebelah kanan ya. Ketika nilai si x-nya 1,1, maka nilai si x kurang satunya adalah 0,1. Kita tinggal masukkan ya. Berarti 1,1 dikurang 1 berarti 0,1. Ketika nilai si x-nya 1,01, maka nilai si x kurang 1 adalah 0,01. Ketika nilai si x-nya 0,001, maka nilai si x kurang satunya adalah 0,001. Oke, kita perhatikan.
ketika nilai si X-nya makin dekat ke 1, makin mendekati 1, maka nilai si X kurang 1-nya juga makin mendekati 0. Coba kita lihat dari negatif 0,1 ke negatif 0,01 ke negatif 0,0001, makin dekat sama 0 kan. Sehingga kita bisa lihat dan kita bisa tuliskan ketika si X-nya makin mendekati 1, makin dekat sama 1, maka nilai limit si X kurang 1-nya makin mendekati 0. Sehingga bisa kita tuliskan, dimana ya Miss tulis ya? Ini aja dulu Miss tulis ya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa limit yang tadi, limit dari X mendekati 1 dari X kurang 1 itu adalah berapa ayo? Ya betul, 0. Jadi ketika kita disuruh mencari nilai si X kurang 1 ketika X-nya makin mendekati 1, maka hasilnya juga hasil limitnya makin mendekati 0. Nah, atau bisa langsung kita substitusikan. Limit X menuju 1 dari fungsi X kurang 1, tinggal kita masukkan yang ini, 1, kita masukkan ke X, berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Hasilnya sama ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, loh, kalau gitu Miss, apa bedanya materi limit ini sama materi fungsi kalau sama-sama bisa disubstitusikan gitu kan? Nah, konsep limit ini akan kita gunakan ketika nilai si limit ini tidak terdefinisi. Nah, maksudnya gimana Miss gitu ya? Jadi untuk mempermudah, Miss sudah gambar 2 grafik. Coba kita lihat. Grafik yang pertama itu untuk fungsi fx sama dengan x tambah 1. Grafik yang kedua ini itu untuk fungsi gx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Miss jelaskan cara gambarnya, siapa tahu kalian lupa. Coba kita lihat, X tambah 1, fungsinya adalah X tambah 1. Nah, ketika kita masukkan nilai X-nya sama dengan negatif 1, berarti negatif 1 tambah 1, 0. Berarti dia di sini, titiknya di sini. Ketika kita masukkan X-nya 0, berarti 0 tambah 1, 1. Berarti titiknya di sini. Ketika kita masukkan X-nya 1, berarti 1 tambah 1, 2. Begitu juga seterusnya, ternyata setelah kita tarik garis, dia berbentuk garis lurus atau linear. Jadilah grafiknya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke gambar yang kedua. Coba kita lihat yang ini. Kalau kita perhatikan yang ini kan bisa kita sederhanakan menjadi X kurang 1 X tambah 1 per X kurang 1. Bisa ya, ngerti ya sampai sini? Ini kan berasal dari ini. Kita keluarkan, kita faktorkan. Berarti X kurang 1, X tambah 1. Bisa nggak ini kita coret-coret? Bisa ya, yang ini. X kurang 1 sama X kurang 1 yang di bawah kita coret. Tap. Sisa yang di bawah adalah X tambah 1. Nah, perhatikan. Ini nilainya sama dengan ini. X tambah 1. Nah, secara nilai fungsi ini sama ini, grafiknya sama, tapi tidak sama persis. Di mana perbedaannya? Nah, coba kita lihat. Perbedaannya di yang fungsi gx, dia di bawahnya ada pembagi oleh X kurang 1. Sementara ini nggak ada pembagi ya. Di sini ada pembagi X kurang 1. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kalau kita misalkan X-nya 1, apa yang terjadi? Coba kita masukkan ya. Nilai X sama dengan 1. Coba Miss buat di sini aja. Berarti dia menjadi 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1 sama dengan 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini itu tidak terdefinisi. Itulah sebabnya kenapa grafiknya ini bolong. Oke, ada sampai sini. Karena pada saat X-nya sama dengan 1, maka fungsinya itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi di sini, di X sama dengan 1. Karena adanya pembagi 0 per 0 ini yang tak terdefinisi ini.
disinilah konsep limit kita akan kita pakai. Nah, jadi kalau kita ditanya berapa nilai Gx ketika X-nya sama dengan 1, jawabnya adalah tidak terdefinisi, ya kan? Jadi kalau kita ditanya berapa nilai Gx-nya kalau X-nya sama dengan 1, jawabannya adalah tidak terdefinisi. Tapi kita bisa mencari pakai limit sesuai yang tadi Miss jelaskan. Nah, coba kita lihat ya yang ini. Kalau kita cari pakai limit, maka Miss tulis di sini ya. Limit dari X menuju 1 dari Gx yang tadi itu dari mana? X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 itu adalah berapa? Iya, 2. Coba kita lihat dari mana Miss 2 gitu kan. Tadi kan kita udah sepakat bahwa limit itu katanya mendekati. Nah, berarti kita cari berapa nilai dari si Gx itu ketika kita dekati dia dari sebelah kiri. Kita dekati dia dari sebelah kiri, makin dekat. Oh, ternyata dia mendekati 2. Coba kita lihat lagi dari sebelah kanan. Kita dekati si angka 1 itu, kita dekati. Oh, ternyata dia juga mendekati angka 2. Sehingga sesuai dengan yang sudah kita bahas di sini tadi, bahwasanya suatu fungsi itu memiliki limit jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama. Tadi kita udah buktikan bahwa limit kirinya mendekati 2, limit kanannya juga ternyata mendekati 2 dari gambar ini ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa limit dari X mendekati 1 dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 itu adalah 2. Biar Miss catat ya, biar nggak lupa lagi yang bagian ininya. Limit kiri, limit kanan. Limit X mendekati 1 dari sebelah kiri dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 itu sama dengan limit X mendekati 1 dari sebelah kanan dari fungsi X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Hasilnya berapa? 2. Berarti sehingga hasilnya adalah 2. Nah, ini semua masih berbicara mengenai teorinya. Sekarang kita masuk ke contoh. Tapi sebelum masuk ke contoh, Miss mau bilang ada catatan bahwasannya ada 3 cara menyelesaikan soal-soal limit. Cara yang pertama adalah substitusi. Cara yang kedua, pemfaktoran. Cara yang ketiga, pengalihan sekawan. Nah, jadi 3 cara ini harus benar-benar kita kuasai. Jadi kalau misalnya ada nanti contoh soal limit, 3 cara inilah yang kita pakai untuk menyelesaikan. Yang pertama, Miss mau jelaskan untuk cara substitusi. Kita lihat dulu soalnya. Kalau misalnya soalnya seperti ini tidak mengandung pecahan, maka bisa langsung kita substitusikan karena dalam soal ini tidak akan ada yang menyebabkan jawabannya tidak terdefinisi. Yang kedua, kalaupun dia berbentuk pecahan, harus kita pastikan dulu bahwa penyebutnya itu tidak mengandung 0 ketika kita substitusikan nilainya. Kalau misalnya nilainya ternyata 0 setelah kita substitusikan, maka kita akan masuk ke cara yang kedua, yaitu memfaktorkan. Cara yang ketiga ini biasanya kita pakai ketika soalnya itu berbentuk penjumlahan atau pengurangan dari bentuk akar. Oke, untuk lebih cepatnya dan lebih gampangnya kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya dalam soal ya. Oke, kita langsung masuk ke soal contoh soal yang pertama. Contoh. Contoh soal pertama. Limit dari X mendekati 2 dari fungsi X tambah 3. Oke, kita lihat seperti yang Miss bilang tadi. Ada nggak dia bentuk pecahan?
Oh enggak, kalau dia enggak bentuk pecahan langsung substitusikan. Maka langsung kita masukkan nilai X-nya 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 5. Yang harus kita hindari di limit itu adalah penyebut 0. Kita harus menghindari penyebut 0. Supaya apa? Supaya jawabannya nanti dia berbentuk angka, dia terdefinisi. Soalnya kalau misalnya nanti penyebutnya 0, maka nanti hasilnya tidak akan terdefinisi dan itu tidak boleh gitu kan. Jadi kita lihat ini kan terdefinisi 5, berarti udah aman kan. Nah, kita lanjut ke contoh soal kedua. Ada lagi limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat tambah 1 per 2. Nah, ini bentuk pecahan, Miss. Tapi kita lihat dulu, kalau misalnya di bawah penyebutnya tidak ada yang mengandung 0, yang membuat 0, ya udah langsung kita substitusikan. Ini kan kebetulan cuma 2. Kalau kita substitusikan pun 3, kita hanya masukkan ke yang di atas, jadi yang bawah tidak berpengaruh, sehingga langsung kita masukkan aja. Berarti 3 kuadrat tambah 1 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Aman kan? Masuk lagi ke contoh nomor 3. Limit X mendekati 1 dari fungsi 1 per X tambah 3 tambah 1 per 4. Nah, kita lihat. Sebelum kita menentukan teknik yang mau kita pakai, kita lihat dulu. Kita bisa mensubstitusi di otak dulu. Coba kita masukkan angka satunya. Ada nggak yang penyebutnya nanti 0 gitu kan? Nah, kita masukkan ke sini 1 tambah 3, 4. Berarti 1 per 4 tambah 1 per 4. Oh, aman, tidak ada penyebutnya nanti yang 0. Ya udah, langsung kita substitusikan, berarti tidak perlu pemfaktoran. Berarti dia langsung 1 per 1 tambah 3 tambah 1 per 4. Ini sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan 1 per 2. Oke, aman. Lanjut, nomor 4. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Nah, coba kita perhatikan. Kalau misalnya kita substitusikan 2-nya, 2 kurang 2, oh dia 0, Miss, berarti nanti tidak terdefinisi. Nah, disinilah kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu pemfaktoran. Jadi di sini Miss mau kasih catatan. Ini akan sering kita pakai saat mengerjakan soal limit. Ini pasti udah sering kalian dengarkan. Nah, ini bisa kalian hafal karena bakal sering muncul ketika kalian belajar limit. Nah, coba kita perhatikan yang atas. Kita kan mau masuk ke teknik pemfaktoran. Nah, X kuadrat kurang 4. Sama nggak ya? Itu sama limit X mendekati 2 dari X kuadrat kurang 2 kuadrat per X kurang 2. Sama ya, 2 kuadrat 4. Nah, sama nih bentuknya, Miss. Oh, berarti tinggal kita ubah ke sini aja dia. Berarti sama dengan limit X mendekati 2 dari X tambah 2 X kurang 2 per X kurang 2. Coba kita perhatikan. Ada yang bisa diserempet-seruput atau dicoret-coret. Yang ini X kurang 2, X kurang 2 langsung coret aja. Sap. Tinggal limit X mendekati 2 dari fungsi X tambah 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal substitusi. Berarti nilainya 2 tambah 2 sama dengan 4. Aman. Oke, masuk ke contoh lain, nomor 5. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 3. Coba kita perhatikan. Kalau langsung kita substitusikan 3-nya, 3 kurang 3, 0. Oh, penyebutnya nanti jadi 0, Miss, tidak terdefinisi. Oh, berarti kita lanjut ke memfaktorkan. Kita lihat yang ini. Bisa kita faktorkan dia menjadi X kurang 3 X tambah 1. Iya, betul. X kurang 3. Ada nih yang bisa kita coret-coret, Miss. Mana ini? Sep. Sisa limit X mendekati 3 dari fungsi X tambah 1.
Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka langsung bisa kita substitusikan. Hasilnya adalah 4. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Limit X mendekati 2 dari 6 per X kuadrat kurang X kurang 2 kurang 2 per X kurang 2. Wah, ribet nih Miss. Enggak, ini enggak ribet. Ini cuman kita dikecoh aja. Coba kita perhatikan. Ini bisa nggak kita faktorkan dia? Bisa ya. Bisa kita ubah menjadi 6 per X tambah 1 X kurang 2. Ini kurang 2 per X kurang 2. Nah, tinggal kita kurangkan aja seperti pengurangan pecahan biasa. Berarti ini samakan penyebut. Berarti X tambah 1 X kurang 2. X tambah 1 kali X kurang 2 dibagi X tambah 1 kali X kurang 2. 1 dikali 6 berarti 6. Ini tetap kurang. X tambah 1 kali X kurang 2 dibagi X kurang 2. Berarti sisa X tambah 1 dikali 2. Berarti 2 kali X tambah 1. Oke, ini kita kerjakan yang atas dulu. Limit X mendekati 2 dari 6 kurang 2X kurang 2 per yang bawah kita buat tetap aja X kurang 2. Kita selesaikan yang atas lagi sama dengan limit X mendekati 2 dari 4 kurang 2X per X tambah 1 X kurang 2. Oke, sekarang kita lihat. Yang ini kan bisa kita keluarkan duanya, gitu kan, kita faktorkan, kita keluarkan duanya keluar supaya nanti kita ketemu sama yang bisa dicoret-coret. Ayo kita selesaikan ya. Limit X mendekati 2 dari negatif 2 kali X kurang per ini tetap X tambah 1 X kurang 2. Oke, ini kan sama aja. Min 2X kali X, min 2X. Min 2 kali min 2, 4. Sama ya. Kita hanya mau mencari yang sama ini. Biar bisa apa? Biar bisa kita coret. Ini coret, ini coret. Sisa tinggal limit X mendekati 2 dari min 2 per X tambah 1. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita substitusikan. 2 tambah 1 sama dengan negatif 2 per 3. Oke, kita masuk ke soal terakhir yang menggunakan teknik 3. Oke, soalnya adalah limit X mendekati 2 dari fungsi 2 kurang akar dari X tambah 2 per X kurang 2. Nah, limit X mendekati 2. Inilah yang Miss bilang tadi, kalau ada penjumlahan atau pengurangan dari bentuk akar, maka biasanya kita akan langsung menggunakan teknik yang ketiga, yaitu pengalihan sekawan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apa sih Miss pengalihan sekawan itu? Oke, biar Miss jelaskan sebentar ya, siapa tahu lupa gitu kan. Contoh nih, ada suatu pecahan yaitu 1 per akar 2 kurang akar 3. Nah, suatu pecahan itu kan tidak bisa bagian penyebutnya itu akar-akar dalam bentuk akar. Sehingga untuk menghilangkan akar ini kita harus kalikan dengan bentuk sekawan. Nah, kita kalikanlah bentuk sekawan itu yang gimana Miss? Gitu kan pertanyaannya. Bentuk sekawan itu yang bentuknya persis tapi operasinya berkebalikan. Kalau misalnya di sini kurang, maka di sini operasinya tambah. Kalau di sini nanti tambah, maka di sini nanti kurang. Maka kita tinggal tarik akar 2 tambah akar 3. Nah, sebenarnya kan ini satu kan. Nah, coba kita kerjakannya. Ini langsung kita kalikan aja, berarti dia adalah akar 2 tetap akar 3. Nah, yang ini balik lagi ke sifat yang tadi, A tambah B kali A kurang B, maka dia adalah A kuadrat
kurang B kuadrat, ya kan? Ini kan? Nah, sehingga kita masukkan aja nilainya, berarti 2 tambah akar 3 itu adalah mana A-nya? Akar 2, berarti akar 2 kuadrat kurang akar 3 kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar 2 tambah akar 3 per, ini 2 kurang 3, sehingga hasilnya adalah akar 2 tambah akar 3 per min 1. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, berarti ini adalah min akar 2 tambah akar 3, sehingga didapatlah hasilnya akar 2 kurang akar 3. Nah, sekarang penyebutnya udah hilang. Nah, itulah gunanya kita mengalihkan dengan sekawan. Nah, hal itu juga bisa kita pakai untuk menyelesaikan yang ini, yang limit-limit ini, sehingga langsung kita kalikan aja ya. 2 kurang akar X tambah 2 per X kurang 2 kalikan dengan sekawan, berarti 2 ini jadi tambah, ya betul, X tambah 2 per 2 tambah akar X tambah 2. Nah, sekarang kita kalikan yang ini sama yang ini. Balik lagi ke sifat yang ini, kalau misalnya ada A tambah B kali A kurang B, maka jawabannya langsung ke A kuadrat kurang B kuadrat. Sama halnya dengan ini, kalau kita perhatikan kan dia A kurang B kali A tambah B, maka dia langsung ke limit X mendekati 2, 2 kuadrat kurang akar X tambah 2 kuadrat, ya betul. Yang bawah tetap aja kita tulis. Nah, kita selesaikan yang atas. Limit X mendekati 2, ini langsung 4. Ini kalau misalnya akar dipangkatkan, maka akarnya hilang, sehingga dia sisa X tambah 2, masih tetap di dalam kurung ya. Yang bawah kita tetap aja buat begitu, 2 tambah akar X kurang tambah 2. Nah, kita selesaikan yang atas lagi. Limit X mendekati 2 dari 4 kurang X kurang 2 per X kurang 2, 2 tambah akar X tambah 2. Kita selesaikan yang atas lagi. Limit X mendekati 2 dari 2 kurang X, ya, per X kurang 2 min 2 tambah akar X tambah 2. Ayo coba kita perhatikan, kita kan mau mencari yang bisa dicoret-coret. Nah, ini nih yang mirip, yang atas sama yang bawah. Berarti yang atas supaya bentuknya sama-sama yang di bawah, kita tinggal kalikan dengan negatif 1, ya betul. Limit X mendekati 2, maka yang atas kita kalikan dengan negatif, maka dia menjadi X kurang 2 per X kurang 2 kali 2 tambah akar dari X tambah 2. Kan udah sama, berarti tinggal kita, iya betul, tinggal kita coret, sehingga sisanya adalah limit X mendekati 2 dari negatif 1, atas kan tinggal negatif 1 dari 2 tambah akar X tambah 2. Jadi walaupun ini masih ada dalam bentuk akar, tidak usah khawatir, karena kalau di atas kita sudah ada mencoret, maka hasilnya pasti sudah terdefinisi. Ayo kita buktikan, langsung kita substitusikan. Berarti ini tinggal min 1 per 2 tambah, masukkan X-nya, 2 tambah 2, itu sama dengan min 1 per 2 tambah akar 4. Min 1 per 2 tambah 2, sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 1 per 4. Oke, sampai situ. Semoga adik-adik semuanya bisa paham, dan pada materi limit fungsi aljabar ini yang mau Miss tekankan hanya pada bentuk umumnya, bentuk umum yang ini, dan juga teknik yang 3 ini. Sehingga ketika adik-adik menjumpai soal bentuk limit, maka langsung ingat 3 teknik ini. Mulai dari yang pertama dulu, coba dulu substitusi, kira-kira bisa nggak? Kalau nggak bisa, pemfaktoran. Kalau nggak bisa berarti pengalihan sekawan. Oke, itu dulu untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi.